Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Koordinator Pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Muslim MPD. Yang terhormat Pengawas Pembina SMA Plus Negeri 17 Palembang, Bapak Dr. Andes Haji Pujiono Rahayu MM. Yang kami hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang beserta staf ahli, Ibu Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu staf Tata Usaha. Pertama-tama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat di Aula SMA Plus Negeri 17 Palembang dalam acara workshop perencanaan berbasis data dan platform Merdeka Mengajar tahun 2023. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk membuka acara hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk hari ini supaya acara ini berjalan dengan lancar, kami mohon untuk memimpin doa kepada Bapak Wahyudi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menengadahkan tangan selain bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya pimpin doa dengan agama Islam. Kepada yang beragama lain silahkan menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi madiyah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inniska ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kehadiratmu pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersama-sama hadir di majelis ilmu di Aula SMA Plus Negeri 17 Palembang dalam rangka kegiatan workshop perencanaan berbasis data dan platform Merdeka Mengajar. Dengan memohon ridho ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi nilai ilmu dan nilai ibadah. Jadikan kami senantiasa antusias di dalam menyerap ilmu yang kami berikan ini ya Allah, yang kami harapkan ini ya Allah. Dengan memohon keridhaan-Mu, berikanlah kami juga kesehatan lahir dan batin kepada keluarga kami ya Allah. Permudahkan kami dalam belajar, permudahkan kami dalam menyerap ilmu pada saat workshop ini ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi kami bermohon selain kepada-Mu. Allahumma qawi imanana wa qawi islamana wa qawi ihsanana wa qawi ikhwatana al-islamiyah. Ya Allah, kuatkan iman kami, kuatkan Islam kami, kuatkan ihsan kami, dan kuatkanlah ya Allah ukhuwah Islamiyah di antara kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa ibu bapak kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa para pejuang yang telah mendahului kami ya Allah. Istajib doa'ana, ijabahkan doa-doa kami. Kepada siapa lagi kami meminta, kepada siapa lagi kami memohon selain kepada-Mu. Maka dari itu ya Allah, kabulkan doa-doa permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Wahyudi yang telah memimpin doa pada hari ini.
Selanjutnya kata sambutan dari Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang bidang kurikulum. Kepada Bapak Resyana SPD MSI kami persilakan. Cek. Terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam melaksanakan kegiatan kita menambah wawasan. Yang saya hormati Pak Muslim, Koordinator Pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati Pak Puji Yonorahayu, Pengawas Pembina SMA Plus Negeri 17 Palembang. Yang saya hormati staf khusus Pak Sekolah, Bapak-Bapak Wakil yang sempat hadir, Bapak Ibu Guru, seluruh warga SMA Plus Negeri 17 Palembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa kita masih diberi kesempatan di pagi ini untuk sama-sama menerima ilmu untuk kemajuan kita. Perlu saya sampaikan pesan dari Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan pagi ini masih dalam perjalanan pulang ke Palembang. Jadi beliau hari Selasa Rabu berangkat bersama Kepala SMA 1 dan Kepala SMA Sumsel untuk mengikuti pengumuman hasil OSN peserta didik kita. Kebetulan masing-masing sekolah tadi ada perwakilannya satu siswa, dan kita alhamdulillah anak kita Sultan meraih medali emas di bidang kimia. Ibu Kepala Sekolah berharap tahun-tahun ke depan yang lain termotivasi untuk sama-sama maju, jadi membawa nama 17. Beliau nanti akan mengisi sesi perencanaan berbasis data di sesi kedua setelah isoma, di mana nanti pesertanya Pak Puji dan Pak Muslim nanti melibatkan juga pegawai atau tata usaha. Jadi yang semula sebetulnya kita menjadwalkan ini pagi Pak PBD, lebih kurang 98 atau 100 orang antara guru dan pegawai TU. Berhubung Ibu Kepala Sekolah dapat tiket pulangnya jam 8 pagi ini, jadi beliau tukar ya. Jadi nanti Ibu Kepala Sekolah sebagai narasumber PBD ngisi di sesi kedua setelah isoma. Jadi yang hadir pagi ini semuanya guru Pak, karena materi yang akan disampaikan itu Platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam materi ini kami menganggap sangat penting karena terkait selain rapor sekolah juga terkait program yang harus dijalankan oleh guru yang berada di naungan sekolah penggerak. Tahun ini alhamdulillah kita sudah mendaftarkan lebih kurang 22 guru untuk angkatan 9 Pak Muslim. Angkatan 10 maaf. Untuk angkatan 10, dan mudah-mudahan pinginnya semuanya bisa masuk lulus sebagai guru penggerak. Kita sama-sama berdoa. Bagi kami yang lain-lain hanya bisa support, termasuk Pak Yuswan, kita hanya bisa support karena memang dibatasi usia. Kita yang lain ini hanya mendukung dari belakang agar hasilnya bisa maksimal.
Jadi Ibu Pak Sekolah berpesan silakan teman-teman sekalian ikuti materi kita, dan targetnya teman-teman hari ini sudah bisa mengupload, bahkan kalau bisa lebih kurang cerita Pak Tri itu seminggu bisa terbit sertifikat kata ini Pak Tri ya. Nah, jadi kita cari trik-trik yang paling sederhana dari beliau-beliau yang sudah dapat sertifikat, gimana bisa memperoleh itu. Pesan Bu Pak Sekolah, silakan ikuti dengan sungguh-sungguh supaya kita semuanya hari ini bisa memperoleh target. Berikutnya sekaligus juga di kesempatan ini saya mungkin mewakili untuk bidang kurikulum. Kemarin kita mendapatkan tambahan guru P3K yang baru. Jadi kita ada 10 guru P3K, 5 diantaranya adalah guru kita yang sudah berada di 17, dan 5 lainnya adalah dari sekolah lain gitu ya, dari sekolah lain. Mungkin untuk yang 5 dari sekolah kita, Bapak Ibu udah tahu barangkali ya. Yang pertama ada Ibu Titi, matematika. Kemudian ada Pak Diki, matematika. Kemudian ada Pak M. Nur Wahyudi, pendidikan agama Islam atau PABP Islam. Kemudian ada Pak Andika. Satu lagi siapa Pak Diki? Oh iya, Ibu Tiwi. Ibu Tiwi matematik juga. Jadi alhamdulillah dari 5 yang ikut semuanya diterima di sini, dan 2 kita harus merelakan 3 merelakan ke tempat lain, dan sepertinya waktunya juga tidak ada lagi untuk di kita. Yang pertama Ibu Heti. Ibu Heti dapat di Sangadesa Sekayut. Kemudian ada Ibu Yuhan di Oku Pak ya, di Oku. Satu lagi ada ya Miss Pika. Kalau Mika tahun kemarin Pak. Nah, kemudian Bu Ririn juga di SMA 8. Nah, jadi dari ke-4 itu tidak bisa bergabung lagi dengan kita karena kondisinya memang tidak bisa diatur ya, waktunya banyak dan tempatnya jauh. Kemudian saya perkenalkan juga untuk yang bergabung dengan kita tahun ini. Yang pertama ada Pak Agus Marwan. Ini Pak Agus. Jadi beliau mengajar sejarah. Saya kurang tahu dulu di SMA mana Pak? SMK ya. Kusuma Bakti, Utama Bakti. Saya ingatnya kalau bakti-bakti itu kayak bus gitu ya, antar kota zaman bahula. Sekarang nggak ada lagi ya, Be. Zaman-zamannya kita masih kuliah dulu. Ya. Selamat bergabung Pak Agus ya. Nanti teman-teman bisa perkenalan lebih lanjut. Kemudian ada Ibu Juli Dwi Astuti Esos. Nah, ini Ibu Juli ngajar sosiologi. Lama di Adabiyah, di Adabiyah. Jadi sekarang karena sosiologi kita baru tahun ini dapat sosiologi yang ASN. Ya, dan jurusannya memang sosiologi. Kemudian ada Ibu Nurwita Dwi Rahmasari. Ini ngajar biologi, ya. Ya. Bukan Ratnasari, Rahmasari.
Bu Ratna lagi duluan. Jadi Ibu Rahma ini mengajar biologi, bergabung dengan tim biologi nanti. Kemudian ada Ibu Meli Puspita, SPDI. Ini Ibu Meli, ya, pendidikan agama Islam. Kemudian Ibu Vivi Sumanti, ini Bu Vivi sama mengajar pendidikan agama Islam. Jadi tahun ini ada 4 guru yang itu tidak usah disebut lagi Pak. Ada 4 guru P3K, 2 diantaranya dari dalam dan 2 dari luar. Yang satu udah keluar. Yang satu bapaknya Pak Pit, jadi 5, 3 laki-laki 2 perempuan. Jadi alhamdulillah tahun ini guru PAI-nya ada dari perempuan. Kalau kemarin Ibu Yohan itu kan basicnya bahasa Arab ya. Kalau ini memang pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan di bawah koordinasi Pak Pit kegiatan keagamaan kita bisa lebih maju lagi Pak Pit ya, lebih semangat lagi. Kalau kemarin kan 1 perempuan, ini 2 perempuannya Pak Pit, kiri kanan. Maksudnya perempuan gitu. Baik, saya lanjut. Guru BK ini ada tambahan guru tidak tetap. Itu yang pertama Ibu Fitriani, SPD. Yang mana Ibu Fitriani? Ya. Oke. Kemudian ada Ibu Devita Widyaningrum. Ibu Devita. Jadi guru BK kita sekarang udah 6 ya. Guru BK kita udah 6. 3 diantaranya P3K dan 3 diantaranya masih calon P3K dalam proses ya. Mudah-mudahan di tahun depan bisa diterima juga sebagai P3K. Nah itu Bapak Ibu teman-teman baru kita, dan kemudian tadi yang saya sebutkan kemarin sudah pamitan juga untuk bertugas di tempat baru. Kemudian kegiatan kita di hari Senin besok itu kita mulai PHB dan untuk kelas 12 dan ASL untuk kelas 10 dan 11. Untuk PHB kita menggunakan CAT atau berbasis komputer. Jadi mereka sampai sore, tapi untuk yang kelas 10-11 menggunakan LJK. Untuk kegiatan tersebut kami sangat berharap betul Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas kepengawasan secara tertib, disiplin sesuai dengan jadwal yang akan kami bagikan sebentar lagi. Mohon maaf jadwal kepengawasan belum bisa kami share hari sebelumnya karena ada perubahan personil tadi ya. Ada yang tidak bisa lagi mengawas karena harus bertugas, dan ada teman baru kita yang akan kita jadwalkan ulang. Jadi Bapak Ibu itu harapan kami dari kepanitiaan semuanya kita bisa melaksanakan tugas kepengawasan dengan tertib dan sesuai dengan jadwal, karena ruangan yang kita punya juga banyak dan tenaga pengawas kita juga terbatas. Jadi di dalam kegiatan besok hampir semua guru kita libatkan untuk kepengawasan. Nah untuk hari ini Bapak Ibu ada beberapa teman kita yang masih ditugaskan untuk menjadi LO dalam kegiatan Popnas, termasuk Pak Bambang juga masih sampai hari Senin Pak Bambang ya? Penutupan hari Senin?
sampai Minggu ya. Jadi sampai Minggu. Jadi nanti mohon dimaklumi ada Pak Nazom, ada Pak Al, ada Pak Azuma yang perlu berkilir mau tidak mau ya tugas dari sekolah kita sebagai tuan rumah harus memberikan pelayanan yang baik bagi teman-teman kita dari provinsi lain se-Indonesia dalam pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional. Itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti informasi-informasi berikutnya akan disampaikan dari kepanitiaan, dan mohon setelah ini Bapak Ibu, dokumentasi itu sangat penting, salah satunya untuk PMM juga. Mohon setelah acara pembukaan ini kita dokumentasikan dulu fotonya, nanti bisa Bapak Ibu upload di kegiatan aksi nyata PMM. Salah satu bentuk kegiatan kita menerima materi wawasan tentang platform mengajar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arsyana atas kata sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kata sambutan dari Koordinator Pengawas SMA Provinsi Sumatera Selatan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muslim MPD yang sekaligus juga membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Arisyana selaku pejabat pelaksana harian Kepala SMA 17 Palembang yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, saudara tua kami Dr. Andes Haji IGD Mandra yang saya hormati, kami itu bertiga biasanya selalu berada, Pak Yuswan dan yang lain-lain, mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu. Kita awali pertemuan hari ini dan langsung kita buka dulu baru sambutan. Mari sama-sama kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat atas prestasi yang diraih oleh SMA 17. Semalam saya diberitahu bukti kita meraih medali emas untuk Olimpiade bidang kimia. Kepada SMA 17 keluarga besar, bil khusus kepada guru kimia Pak Gede, Bu Leli, Bu Widya, dan siapa lagi? Bu Reni ya, maaf Bu Reni. Ibu ya, pensupport guru kimia Pak Erhan. Dari dulu tampaknya lengkap kita di kimia ya. Kita ada Jabar, Desti Mariani, lalu Apit, kimia semua itu. Ke Mas Aurino dan yang casing-casingnya seperti itu ya. Mas Aurino yang agak besar casingnya. Kalau Desti Mariani, Jabar itu kan sama dengan kuliah, dengan foto yang dihubungi itu juga agak badannya tidak begitu besar. Pengaruh kimianya mungkin ya. Biarlah. Baik. Kata Sainan Sagiman dulu di akhir masa jabatannya dia berkata seperti ini. Tapi ingat, dan saya catat, jangan terbuai oleh prestasi yang telah diraih dan jangan frustasi oleh kegagalan yang menimpa. Artinya Bu Widya dan kawan-kawan lain, kita jangan membanggakan ini berlebih-lebihan, tapi terus bangkit. Yang bidang lain belum dapat prestasi bukan berarti kita kalah 100%. Itu semata-mata karena nilai orang lebih tinggi daripada kita, bukan berarti kita gagal sepenuhnya. Berikutnya saya ucapkan selamat bertugas kepada kawan-kawan guru yang baru masuk SMA 17. Izin Pak Aris, yang baru boleh ngacungkan tangan. Yang baru bertugas di angkatan 3 ya. Iya. Yang angkatan 2 kemarin siapa? Angkatan 2. Iya. Termasuk Pak Wahyu di angkatan 2 ya, Pak Wahyu. Oh, angkatan 1, 3. Baik.
saya ucapkan selamat bertugas sekaligus selamat datang bagi yang bukan dari SMA 17 lalu ditempatkan SMA 17. Pesan saya, mohon kita gunakan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya Bapak Ibu, kalau misalnya asal dari sekolah A dengan aturannya yang Bapak Ibu sudah pahami dan terapkan selama ini, mungkin sebagian bisa berlaku di sini dan mungkin sebagian tidak berlaku di sini. Oleh karena itu, silakan menyesuaikan dengan kondisi SMA 17 Palembang. Yang antara lain di sini pukul 6.40 sudah di kelas ya. 6.45 sudah di kelas. Biasanya kalau kami dulu 6.30 paling lambat sudah di ruang makan paling lambat ya. Jadi artinya Bapak Ibu mohon menyesuaikan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya untuk kita semua, Kemendikbud ini programnya banyak. Yang dengan bungkus besarnya program Merdeka Belajar. Dari jilid 1 sampai sekarang jilid berapa? Jilid 24 ya. 25 atau 24. Hafal lagi. Bapak Ibu yang menyentuh kita mohon kalau bisa diikuti. Antara lain guru penggerak. Sebagian orang belum ngeh dengan guru penggerak. Bapak Ibu, saya punya pemahaman begini. Setiap program yang diluncurkan itu melalui proses yang panjang dikaji oleh orang-orang yang berkompeten. Maka jadi keputusan. Jadi setiap ada keputusan kebijakan itu, jika belum sepaham dengan saya, maka saya harus mencari tahu bagaimana sebenarnya program itu. Jadi jangan skeptis dulu melihat satu program. Kata orang, salah satu penghambat untuk maju itu yang berpaham skeptis melihat suatu perubahan. Perubahan itu keniscayaan, tidak bisa kita berpaling dari perubahan. Kalau perubahan itu positif, mesti kita ikuti. Oleh karena itu sekarang guru penggerak, saya senang tadi kalau kita utus sampai 20 lebih. Kita belum ada guru penggerak. Siapa guru penggerak? Yang sudah lulus? Pak Noli baru. Kalau Pak Erhan kan pengajar praktik ya. Itu sama dengan posisi kita fasilitator. Ya, kalau fasilitator mendampingi satuan pendidikan, pengajar praktik mendampingi guru penggerak ya. Tapi lebih tinggi pengajar praktik guru penggerak. Kami penghargaan pemerintah lebih tinggi di guru penggerak. Guru penggerak bisa jadi pengawas, bisa jadi kepala sekolah. Pengajar praktik belum. Jadi bisa belum boleh. Iya. Udah keluar ya. Oke. Jadi maksud saya begini, di beberapa sekolah yang saya datangi itu kan beberapa guru yang bukan guru penggerak berpendapat, Pak, katanya guru penggerak itu bergerak dan menggerakkan. Ya, dia tergerak sudah, tapi belum menggerakkan. Itu sudah saya luruskan di sekolah-sekolah, guru itu tidak punya kekuatan untuk menggerakkan. Maka pada sekolah-sekolah yang ada sekolah guru penggerak, saya minta kepala sekolah kemarin agar dibuat klaster-klaster guru itu yang didampingi oleh masing-masing guru penggerak, sehingga dia disukakan oleh kepala sekolahnya, sehingga dia punya kekuatan untuk mendorong kawan-kawan yang di klaster dia untuk bergerak. Kalau tidak seperti itu, susah menghadapi beberapa guru yang karakternya tidak mau berubah. Begitu diajak berubah, aku dia duduk kau sama baik dengan aku guru. Awak lebih muda duluan aku di sini. Nah, pemahaman itu mohon dihilangkan gaya-gaya seperti itu. Kita mesti berubah. Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi, ini yang masih usianya memenuhi syarat, silakan ikuti perubahan. Saya yakini program guru penggerak itu akan mengubah pemahaman. Kalau sekarang 6 bulan, dulu 9 bulan, 6 bulan. Saya itu sederhana cara berpikirnya. Kalau dalam guru penggerak itu ada 100 informasi yang disampaikan, paham 50%, artinya cuma 50 informasi yang dipahami. Dari 50 informasi itu dipahami, hanya 25 yang bisa diterapkan. Ada perubahan pada diri kita dibanding yang tidak mengikuti sama sekali. Mohon maaf, bukan berarti yang tidak mengikuti itu jelek, bukan. Artinya ada perubahan. Oleh karena itu,
Bapak Ibu yang sudah ditugasi untuk mengikuti program guru penggerak angkatan 10, saran saya ikuti seleksi itu dengan sebaik-baiknya, jangan setengah hati ya. Ikuti betul, kalau setengah hati hasilnya seperempat hati ya. Oleh karena itu supaya kita ada perubahan SMA 17 ini, kalau tidak dari kita guru, kualitas kita akan menurun. Ujung tombaknya di guru. Oleh karena itulah saya minta guru mengikuti perkembangan informasi, melakukan perubahan. Kemudian hari ini kita akan mengikuti kegiatan workshop perencanaan berbasis data dan platform Merdeka Mengajar. Kegiatan ini adalah kegiatan biasa dan akan menjadi luar biasa kalau kita menganggapnya luar biasa. Maksud saya PMR, kita tidak punya akses Pak Gede untuk melihat di sekolah itu siapa personal yang sudah sampai selesai. Di SMA 6 kemarin tercatat 1 yang sudah sampai postes, tapi kami suruh ngaku tidak mau gurunya. Kan tidak bisa lihat. Rupanya kapten dan mau kapten tidak bisa lihat juga siapa. Jadi guru tidak ke sekolah dan pengawas pendamping tidak bisa mendorong siapa yang belum. Oleh karena itu butuh kesadaran di antara kita untuk mengikuti platform Merdeka Mengajar ini dengan sesuai dengan prosedur. Saya yakin juga, saya menonton beberapa video itu, hampir seluruh video dulu di PMR itu. Ada informasi lama yang kita pahami lagi, diulangi lagi, ingatan kita dulu sudah hilang, jadi ingat lagi. Ada yang baru. Jadi jangan skeptis lah, ikuti saja platform Merdeka Mengajar itu. Ada bacaan-bacaan yang kita bacaan, ada yang lama kita sudah pernah baca, lupa, sekarang lebih ingat lagi. Ada yang memang baru. Oleh karena itu, kupikir sekali lagi, memang agak sebagian bagi kita yang agak seperti saya, kelas iptek ini agak menengah-menengah ke bawah, kadang-kadang ada hambatan. Tapi kita beruntung berada di lingkungan orang-orang yang punya kemampuan ipteknya bagus dan baik hati untuk membantu kita. Oleh karena itu, ciptakan kolaborasi dan kerjasama. Jangan kita hanya mendorong anak melalui P5 itu untuk berkolaborasi, sementara kita guru tidak melakukan itu. Kita harus jadi model untuk kerja kolaborasi. Jadi saya minta Bapak Ibu ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Usahakan tidak izin kalau tidak memang karena mendesak. Ya, kalau tidak diikuti dengan sempurna dari awal sampai akhir, tidak akan sempurna juga pemahaman kita. Kalau pemahaman kita tidak sempurna, tidak akan sempurna pula dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini perlu saya sampaikan karena guru semua hadir. Dalam pembelajaran itu ada dapur sekolah. Kualitas dari segi akademik antara lain ujung tombaknya di pembelajaran. Saya minta kepada kita semua masuk kelasnya tepat waktu, keluar kelasnya juga tepat waktu. Jangan sampai nanti ditegur, Bapak ini lambat masuknya. Jawab aku, kalau keluarnya cepat Pak, lebih parah kan gitu ya. Ya, saya pikir kalau sesekali mungkin kita ada alasan ya, sesekali. Tapi kalau tiap hari anak bisa membaca kita. Bapak Ibu, kalau kita sering terlambat, kita tidak bisa menegur anak. Dijawab oleh anak dalam hati, Bapak atau Ibu sering terlambat. Satu. Kedua, selain terlambat, kualitas kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu, mohon yang saya kata satu, ada inovasi lah sedikit-sedikit. Mohon maaf, Ayunda Ratna kalau ngajar sudah 20 tahun misalnya ya. Cara kita ngajar 20 tahun lalu kita pakai sekarang belum tentu cocok. Baju yang 20 tahun lalu kita pakai sekarang belum tentu Bapak Ibu mau. Tidak cocok di ukurannya, cocok di coraknya atau modelnya. Begitu juga gaya mengajar. Walaupun tidak 100% akan tinggal, sebagian tidak cocok. Zaman kita ngajar 20 tahun lalu, diktikan, jelaskan, guru murid senang. Sekarang nggak senang lagi seperti itu. Ya. Ringkas, jelaskan. Dulu guru kita tahun 80-an itu catat, jelaskan. Sekarang nggak cocok lagi.
Iya, kita harus menyiapkan itu. Kan kalau kita Islam kan jelas betul, didiklah muridmu sesuai dengan zamannya kan. Jadi zamannya tidak cocok lagi seperti itu. Berinovasi Bapak Ibu. Walaupun sedikit-sedikit silakan berinovasi. Jadi saya ceritakan cerita kami dengan Pak Gede dapat dari Generakan. Tukang koran di Jakarta itu mungkinlah 2 kali 3 kali saya diceritakan. Pak Gede ingat ya? Ada tukang koran yang menjajakan ke lampu merah itu di Jakarta itu. Lakunya kadang-kadang 200 eksemplar sehari. Kejadian tahun 90-an itu. Ini kisah nyata menurut pelaku cerita. Sementara yang sehat-sehat itu lakunya cuma 50 eksemplar. Maka agen itu bingung, kok anak ini yang ngomongnya udah tegas itu, yang ngomongkan meninggal itu meninggal juga. Ya meninggal ya. Mohon maaf bagi yang sama cara ngomong saya itu, bukan menghina. Kok lakunya lebih banyak ketimbang yang waras ngomongnya. Maka tertariklah agen ini untuk mengikuti sang pedagang penjajah koran di jalanan. Begitu dia berangkat dari tempat mengambil koran di agen itu, diikuti dari belakang, dari jauh. Ternyata kalau yang lain itu normatif, jajakan koran. Anak yang cacat tadi tidak begitu. Dibaca kan ya. Jakarta kebakaran, meninggal 20 orang, kerugian sekian orang. Antara ringan dan kasihan dibayar uang. Pindah ke mobil lain, Jakarta kebakaran. Uang ringan mungkin dengarnya atau kasihan, bayar. Persetan lah anak ringan tahun, yang penting laku. Nah ini tukang koran cuma tamat SMP berinovasi. Kata Generakan dulu, kalau tidak pernah berinovasi nenek moyang kita, maka sampai sekarang kita hidup dalam gua. Dia. Jadi karena nenek moyang kita berinovasi, maka rumah kita dari gua bentuk jadi rumah, dan rumah itu dari tahun ke tahun berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan berinovasi juga dalam pembelajaran, walaupun sedikit-sedikit. Prestasi yang besar itu awalnya dari prestasi yang sedikit-sedikit mengumpul. Masalah yang besar itu adalah masalah kecil yang kita biarkan juga menumpuk tidak terselesaikan. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Intinya mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita kalau tidak jelas kita bertanya. Kita beruntung punya Pak Gede ini. Kalau tidak dimanfaatkan dalam tanda petik, dia dimanfaatkan di beberapa wilayah di Indonesia ini. Beliau ini tim pengembang kurikulum secara nasional. Apapun isu dan perubahan yang akan dan telah terjadi di kementerian, terutama di bidang kurikulum SMA itu, akan lebih dahulu beliau mendengarnya. Oleh karena itu saya inginnya kita Pak Gede, orang lain belum tahu, kita sudah lebih tahu. Nah Pak Gede ini, Pak Aris ada rendah hatinya. Kadang-kadang dia enggan juga langsung tunjuk tahu. Kenapa? Karena ada karakter kita, kalau dia tahu yang baru itu kadang-kadang belum tentu menerima. Nah oleh karena itu kalau dia balik, cak aku tanya kapan kunjung dia di Jakarta, baliknya aku tanya apa yang baru. Ya, oleh karena itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, teman kalau lain bayar dia bayar juga, ada apa boleh dia bayar gitu ya kan. Ya, tempat lain juga dia bayar dan dengan orang lain juga bayar. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dan memberikan kekuatan serta kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini, dan amanah-amanah lain yang diberikan kepada kita dapat selesai dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muslim atas kata sambutan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas motivasi dan semangat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum memasuki acara workshop, ada baiknya kita tutup pula pembukaan pada hari ini. Marilah sama-sama kita melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi kami mohon izin untuk foto bersama, diawali dengan Bapak Guru terlebih dahulu untuk ke depan. Kepada Bapak Guru kami persilakan. Bapak-bapak dulu, Ibu baru Ibu-ibu karena nggak muat di depan. Iya. Mari Bapak-bapak kami persilakan. Tim dokumentasi. Ayo, tidak cukup Mbak ya sekaligus, tidak bisa ya.
Pak Tri, backgroundnya dapat nggak Pak Tri? Dapat ya? Oke. Dari situ ya. Kamu dulu. Tapi kalau di depan tutup nggak Pak? Ya kalian ya, gantian.